Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali silsilah kajian singkat kita untuk mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan, merujuk pada risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah ta'ala, asyratu asbabin linsyirahi sadr, 10 sebab agar kita berlapang dada. Kita masuk pada sebab yang keenam. Qala al-muallifu hafizahullah, as-sababu sadis al-ihsanu ila ibadillahi subhanahu wa ta'ala. Sebab yang keenam agar kita bisa berlapang dada adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat ke-195. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia, itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada sesamanya. Dan berbuat baik itu bisa dengan kedudukan, dengan harta, dengan jabatan, dengan tenaga, dan dengan berbagai macam bantuan yang bisa kita berikan. Maka tatkala kita berbuat baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan membalas kita dengan berlapang dada. Allah akan melapangkan dada kita. Allah akan memudahkan urusan kita. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan nafas, kelonggaran, kelapangan terhadap seorang mukmin atas suatu kesempitan dirinya di antara kesempitan-kesempitan dunianya, maka Allah akan memberikan nafas baginya. Allah akan memberikan kelonggaran dan kelapangan baginya dari kesempitan yang ada di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan pada orang yang kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Siapapun yang memberikan bantuan kepada saudaranya, memberikan kelonggaran, membantu urusannya, menutup aibnya, menolong orang lain, maka Allah akan memberikan kelonggaran baginya. Allah akan memudahkan urusannya. Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya, maka orang yang berlapang dada, bisa jadi ini karena ia suka menolong orang lain. Karena ia telah memberikan pertolongan dan bantuan kepada orang lain, maka Allah berikan bantuan dan pertolongan kepadanya berupa lapang dada. Maka memberi manfaat, membantu orang lain di antara sebab terbesar berlapang dada. Adapun sebaliknya, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang tidak suka menolong, maka dia adalah orang yang paling sempit dadanya. Di antara sebab sempitnya dada, ya, di antara sebab orang yang gampang cemas, orang yang gampang resah, ya. Orang kalau suka menolong, maka dadanya akan menjadi lapang, dadanya akan menjadi yaitu luas.
Sedangkan orang yang tidak suka menolong, orang yang pelit di dalam membantu, maka dadanya akan sempit. Ya, dia akan merasa cemas dan gelisah. Oleh karena itu, terdapat suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang sangat indah, perbedaan antara orang yang suka berinfak dan orang yang bakhil. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Mathalul bakhili wal munfiqi kamathali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min sudiyihima ila taraqihima." Perumpamaan orang yang bakhil, orang yang pelit dan orang yang berinfak itu seperti dua orang yang mengenakan yaitu pakaian perang, ya, mengenakan jubah yang terbuat dari besi, ya, pakaian perang yang ada di sejak di apa namanya itu di bagian dada hingga bagian tulang atas dadanya. Jadi pakaian ini hanya menutupi bagian dada hingga tulang atas dada. Fa'amal munfiqu, adapun orang yang berinfak, fala yunfiqu, tidaklah ia berinfak illa sabaqat aw wafarat ala jildihi, melainkan ya pakaian yang terbuat dari besi tadi itu menutupi kulitnya, hatta tukhfiya bananahu wa ta'fuwa asarahu, hingga menutupi jari jemarinya dan hingga menghapus jejak kakinya, ya. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang bakhil, orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an, tidaklah ketika ia ada niatan, ada keinginan untuk berinfak, illa laziqat kullu halqatin makanaha, melainkan setiap halqah, ya, setiap bagian dari baju besi itu akan menyempit, ya, tidak semakin meluas. Fahuwa yuwassi'uha wa la yattasi, dan ketika ia ingin melonggarkan pakaian tersebut, maka pakaian itu tidak apa? Tidak longgar, justru apa? Semakin menyempit. Nah, perhatikan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perumpamaan yang luar biasa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesimpulannya, orang yang berinfak tidaklah tatkala ia berinfak, melainkan ia seakan-akan memakai pakaian yang longgar. Ya. Dan tentu kalau kita pakai pakaian yang longgar itu dada terasa lapang. Ya. Jadi tidak sesak kita. Bahkan disebutkan dalam hadis tersebut hatta tukhfiya bananahu, sampai menutupi jarinya. Jadi pakaian besi itu karena apa namanya? Karena infaknya itu sampai-sampai apa? Meluas, melebar hingga menutupi apa? Jari. Padahal pakaian besi di awal hadis itu disebutkan hanya menutupi bagian dada hingga tulang atas dada, tidak sampai ke jari jemari. Tapi karena ia berinfak, akan bertambah luaslah pakaian tersebut, akan melebarlah pakaian tersebut, hingga bahkan bisa menghilangkan jejak kakinya, berarti panjang, semakin memanjang. Semakin infak, semakin melebar pakaian tersebut. Adapun orang yang bakhil, ya, hanya sekedar mau infak, ya, ini infak enggak ya? Ah, cobalah saya infak. Nah, itu sudah sempit ya. Jadi akhirnya nggak jadi infak. Orang yang bakhil itu hanya sekedar berangan-angan, coba ya saya infak. Tapi begitu mau infak, dia merasa sempit, ya. Dadanya sempit. Mungkin dihinggapi was-was, ini kalau saya infakkan uang saya berkurang padahal kebutuhan masih banyak. Ini kalau saya berikan nanti saya nggak punya apa-apa. Nah, itu menjadikan apa, dada itu sempit, ya. Jadi orang yang berinfak dan orang yang tidak berinfak itu berbeda, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak berinfak, tatkala ia ingin berinfak, maka justru yang ia rasakan adalah kesempitan. Seperti pakaian tadi, dia ingin untuk melonggarkannya tapi nggak bisa. Apa? Justru semakin sesak dan semakin sempit. Ya. Dan Syekh Abdul Razak Hafidhullah Ta'ala mengakhiri pembahasan dengan mengatakan fahadha masalun balighun. Ini adalah perumpamaan yang sangat indah fi bayani atharin nafaqati wal bukhli ala halil abdi wa ala dinihi. Dalam penjelasan tentang pengaruh nafkah dan kebakhilan pada keadaan hamba dan keadaan agamanya. Fan nafaqatu wal bazlu wal ihsanu,
maka nafkah atau infak, memberikan kebaikan, mencurahkan kebaikan, sababun lisa'atir rizki, itu adalah sebab lapangnya rizki. Wa tuma'ninatil qalbi, sebab tenangnya hati, warahatil bal, dan sebab lapangnya jiwa. Wahya kadzalik, demikian pula ia adalah sababun limahwi athari dzunub, sebab menghapus dosa allati tasulu minal abdi, yang terjadi pada seorang hamba, ya. Jadi lihat ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pengaruh infak, sedekah, membantu orang sungguh luar biasa, bisa melapangkan rizki dan juga melapangkan dada, ya. Dan sebaliknya orang yang bakhil, dia akan semakin terasa sempit. Setiap mau niat sedekah ada saja penghalangnya, ada saja was-wasnya, ada saja halangannya, sehingga dia pun semakin merasakan kesempitan dada, dia merasakan kesempitan jiwa, ya, terpenjara dengan berbagai macam ketakutan-ketakutan yang terbayang. Ya, kalau saya infak nanti harta saya berkurang, kebutuhan saya masih banyak. Nanti kalau saya bantu orang lain, saya juga masih butuh bantuan. Kalau saya tolong orang lain, belum tentu orang lain mau nolong kita. Sekarang zamannya orang mikirkan diri masing-masing. Subhanallah. Nah, inilah kesempitan orang yang bakhil. Allah akan sempitkan dadanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan kelapangan dada, di antara sebabnya adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Kita bisa bantu dengan harta, kita bantu dengan tenaga, dengan pikiran, ya, dengan jabatan dan kedudukan. Insya Allah itu semua adalah kebaikan yang akan menjadikan kita berlapang dada. Kita cukupkan sekian. Wassallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.